Halo semuanya, nama saya Meli Hendarto Putri. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Kak Janet, seorang guru PAUD. Halo Kak, apa kabar? Baik. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Nah, menurut Kak Janet, apa sih makna integrasi nasional? Oke, jadi kalau menurut saya integrasi nasional itu lebih ke melihat perbedaan seperti suku, budaya, ras dan agama itu sesuatu yang justru harus dibanggakan, bukan sesuatu yang harus dihilangkan, semuanya harus jadi sama gitu ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia itu juga harus saling menghargai, menjaga rasa persatuan. Intinya meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa dengan satu tujuan. Oke. Nah, kalau menurut Kakak, saat ini tuh persatuan bangsa dalam kondisi kuat atau rentan? Oke, kalau bisa dibilang sih kita sekarang cukup stabil ya kondisinya, tapi dengan adanya sosial media, banyak berita-berita yang beredar yang kurang benar, apa istilahnya hoax gitu ya, itu kayaknya mulai cukup rentan karena ada perbedaan pendapat, jadi ada kubu masing-masing, informasi menyebar cepat dan benar-benar bisa apa ya istilahnya merusak persatuan Indonesia gitu. Jadi stabil tapi rentan nih kondisinya sekarang nih. Oke, jadi ancaman apa yang paling nyata nih untuk integrasi? Kalau sekarang yang saya lihat itu lebih ke hoax yang ada di sosial media. Oke. Karena banyak banget berita-berita yang kita nggak bisa dapat sebenarnya benernya itu yang mana sih gitu. Nah kita masyarakat juga jadi nggak bisa ngefilter mana sih yang benar, mana sih yang salah gitu berita-beritanya. Akhirnya jadi saling curiga, jadi ada perpecahan gitu. Padahal harusnya semuanya bisa dijaga. Gitu. Nah, kalau gitu menurut Kakak, peran generasi muda ini apa sih untuk menjaga persatuan? Oke, kalau kita bicara menjaga, karena ini mulai dari diri kita sendiri ya untuk progresnya. Jadi kita harus benar-benar mulai dari lingkungan kecil dulu, misalnya bertetangga dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, tidak membeda-bedakan. Terus kalau misalnya kita bersosial media harus bijaksana ya, jadi harus bisa memfilter mana yang baik, mana yang terlihat provokasi, seperti itu. Kalau dari dunia pendidikan sendiri, kita memang harus mengajarkan anak-anak untuk belajar toleransi. Jadi dengan lingkungannya diberitahu kalau kita memang lingkungannya berbeda-beda, semuanya nggak sama gitu. Jadi anak bisa lihat nih keberagaman sejak kecil. Nah, terakhir solusi apa sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah? Oke, kalau dari masyarakat sendiri mungkin yang tadi ya lebih banyak toleransi, terus lebih bijak untuk menggunakan sosial media, jangan mudah terprovokasi, benar-benar harus cek dulu kebenarannya. Terus juga dari keluarga dan sekolah itu harus benar-benar punya tujuan yang sama untuk menanamkan toleransi ke anak-anak. Nah, kalau dari pemerintah mungkin harus lebih banyak literasi ke masyarakat. Jadi diedukasi penggunaan sosial media bagaimana. Mungkin disediakan juga satu website yang semua datanya itu valid dari pemerintahnya. Jadi kita bisa cek semua kebenarannya itu gimana. Baik. Nah, pertanyaannya sekian, tapi apa mungkin Kakak ada closing statement? Oke. Jadi integrasi nasional ini bukan hanya tugas pemerintah ya, jadi semua masyarakat di lapisan apapun semuanya harus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, harus saling kerjasama. Jadi bukan hanya tugas pemerintah saja atau masyarakat, tapi kalau memang kita benar-benar cinta Indonesia, semuanya harus dikerjakan bersama-sama. Gitu ya berarti teman-teman, kita ini beragam dan berbeda-beda, tapi kita harus saling menyatu bersamaan. Seperti itu ya Kak? Yes, betul. Oke. Terima kasih Kak Janet atas Sama-sama. waktunya. Dan teman-teman terima kasih. Dadah. Bye.